Selamat datang di Kampus 2 Unika Atmajaya yang disebut juga sebagai Center for Health Development. Kampus 2 Unika Atmajaya berlokasi di Jalan Pluit Raya nomor 2. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Atmajaya memiliki luas area sekitar 41.000 meter persegi. Kampus ini punya 3 gedung yang mendukung kegiatan belajar mengajar, kegiatan penelitian, dan juga aktivitas kemahasiswaan seperti Gedung Lukas, Gedung Clara Asisi, Gedung Damianus yang merupakan gedung paling tua di kompleks ini. Di sini ada 3 patung para dekan perintis Fakultas Kedokteran Atmajaya, yaitu patung Dr. J. Sugondo Rui Dodarmo Spesialis Paru FCCP, lalu patung Dr. KS Gani DPH, dan patung Dr. AH Cahyadi Spesialis Saraf. Gedung pertama yang akan kita kunjungi adalah Gedung Lukas. Gedung Lukas punya 3 akses pintu utama yang menghadap selatan, pintu utara, dan pintu timur, serta jembatan penghubung dengan Gedung D. Gedung Lukas ini terdiri dari 8 lantai. Lantai 1 terdapat ruang kuliah besar dan ke arah pintu utama tampak fasilitas ruang terbuka dan lapangan basket serta area rumah sakit Atmajaya di sebelah timur. Semua gedung di kampus Pluit ini telah dilengkapi dengan hand sanitizer yang dipasang pada dinding luar setiap ruangan dan lift di setiap lantai. Dan dilakukan desinfeksi secara berkala pada area yang sering tersentuh, misal tombol-tombol lift, handle pintu, pegangan tangga, dan lain sebagainya. Di lantai 2 terdiri dari ruang-ruang diskusi PBL dan di lantai 3 terdiri dari ruang-ruang untuk latihan keterampilan klinik. Masing-masing lantai terdiri dari 16 ruangan yang memiliki denah yang serupa. Di lantai 3, selain terdapat ruang SL atau ruang skills lab, juga terdapat gudang manekin. Di gudang manekin ini dilengkapi dengan pengatur suhu 24 jam. Di dalam gudang manekin tersimpan lebih dari 70 macam manekin yang digunakan untuk latihan keterampilan klinik mahasiswa ataupun kegiatan workshop pelatihan. Selain manekin, juga tersimpan peralatan lain, misalnya peralatan habis pakai yang mendukung mahasiswa berlatih keterampilan klinik. Di lantai 4 terdapat ruang Puslitcast dan ruang dosen IKM serta ruang dosen gizi. Ruang Puslitcast merupakan pusat penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Atmajaya. Di dalamnya juga terdapat ruang koordinator penelitian. Dan di lantai 5 Gedung Lukas terdapat ruang rapat, ruang staf pengajar, ruang sekretariat, dan juga ruang dekanat. Di sekretariat berlangsung kegiatan administrasi kampus yang juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Di lantai 6 terdapat ruang lab komputer atau labcom dan juga ruang multimedia. Labcom dapat dipakai untuk kegiatan pembelajaran, pelatihan, ujian mahasiswa, dan juga uji kompetensi mahasiswa profesi tingkat akhir. Sejak pandemi COVID-19, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan mengalami perubahan model pembelajaran. Yang semula hampir semua pembelajaran dilakukan secara luring, berubah menjadi daring. Untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara daring, seperti perkuliahan, seminar, dan lain sebagainya, disediakan ruang multimedia. Dalam ruangan ini terdapat video proses monitoring pembelajaran jarak jauh dan di ruang multimedia ini juga dilengkapi dengan PC all-in-one, Wacom touchpad, speaker, mic, dan juga webcam. Di lantai 7 Gedung Lukas terdapat 3 ruang kuliah sedang berkapasitas 121 sampai 163 mahasiswa.
Berdasarkan ukurannya, ruang kuliah di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya terdiri dari ruang kuliah besar, ruang kuliah sedang, dan ruang kuliah kecil yang letaknya tersebar pada ketiga gedung. Semua ruang kuliah sedang dan besar dilengkapi dengan sistem audio visual yang baik, berlantai vinil, dan dinding yang dilapisi dengan peredam suara untuk mendukung audio. Dilengkapi juga dengan whiteboard, LCD, komputer, pengatur suhu, dan jaringan internet yang menggunakan kabel LAN dan juga WiFi. Pada lantai 8 terdapat ruang kuliah besar, ruang staf patologi anatomi, dan laboratorium patologi anatomi. Laboratorium patologi anatomi bekerja sama dengan Rumah Sakit Atma Jaya dalam memberikan pelayanan berupa pemeriksaan spesimen pasien Rumah Sakit Atma Jaya. Pembuatan preparat serta pembacaan preparat juga dilakukan di laboratorium ini. Sekarang kita akan kembali ke lantai 3. Menuju jembatan penghubung antara Gedung Lukas dan Gedung Damianus. Gedung Damianus memiliki 3 akses masuk, yaitu pintu timur yang menghubungkan Gedung D dengan Rumah Sakit Atma Jaya, pintu barat yang menghubungkan Gedung D dengan Gedung Clara Asisi, dan juga jembatan penghubung antara Gedung D dan Gedung Lukas di lantai 3. Gedung Damianus terdiri dari 5 lantai yang menampung sebagian besar laboratorium dan juga ruangan staf. Setiap laboratorium dilengkapi dengan alat-alat yang mendukung keamanan bagi penggunanya, seperti emergency shower, eye wash, kotak P3K. Kita akan mulai dari lantai paling atas, yaitu lantai 5 Gedung Damianus. Lantai 5 Gedung Damianus terdiri dari beberapa laboratorium untuk kegiatan praktikum mahasiswa dan penelitian molekuler, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik. Tata ruang dari Laboratorium Molekuler Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya sudah didesain sedemikian rupa. Bagian pertama yaitu ruangan laboratorium yang dikhususkan untuk menangani spesimen-spesimen infeksius yang berpotensi menular lewat aerosol. Disebut juga ruangan biosafety level 2. Bagian kedua adalah ruang persiapan reagen PCR atau disebut juga ruang bersih. Ketiga merupakan ruang gelap. Kedua ruangan tersebut terhubung dengan ruangan umum untuk melakukan serangkaian eksperimen molekuler, termasuk proses PCR, pengukuran konsentrasi DNA, RNA, ataupun protein. Selain itu, hal penting lainnya adalah laboratorium ini dilengkapi dengan ruangan khusus untuk penyimpanan spesimen. Di dalamnya terdapat beberapa lemari pendingin dengan suhu yang berbeda-beda, mulai dari suhu 8 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Laboratorium molekuler yang dimiliki Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya saat ini juga mendukung kegiatan penelitian mahasiswa Prodi Magister Biomedik yang sekaligus merupakan prodi termuda di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Hal menarik lainnya adalah pada masa pandemi COVID-19 ini, laboratorium tersebut telah menjadi salah satu laboratorium rujukan pemerintah dalam memberikan pelayanan untuk pemeriksaan hasil swab PCR COVID-19. Di lantai 4 Gedung Damianus, terdapat beberapa laboratorium yang memfasilitasi berbagai percobaan biokimia, kimia, farmakognosi, fitokimia, serta analisis obat dan juga makanan. Pada lantai 4 juga terdapat ruang dosen, ruang kerja peneliti, ruang staf Departemen Parasitologi, Departemen Mikrobiologi, dan Departemen Patologi Klinik. Di lantai 3 Gedung Damianus ini terdapat ruang staf Departemen Histologi, Departemen Biologi Kedokteran, Departemen Biokimia dan Kimia, juga Departemen Fisiologi.
Ruang staf didesain berbentuk kubikel, dilengkapi dengan jaringan internet, pengatur suhu, dan komputer atau laptop pada setiap meja. Di lantai 2, terdapat laboratorium yang digunakan untuk praktikum farmasi dan farmakologi. Ruang staf Departemen Farmasi dan Departemen Farmakologi juga terdapat di lantai 2 ini. Lantai 1 gedung Damianus terdiri dari ruang kuliah mahasiswa yang berkapasitas kecil, yaitu 60-80 orang, sampai ruang kuliah yang berkapasitas besar lebih dari 180 orang. Pada koridor lantai 1 gedung Damianus, kita juga dapat menikmati area Hall of Fame yang memperlihatkan berbagai penghargaan yang diperoleh mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu, di lantai 1 juga terdapat ruang fotokopi. Lantai 1 juga dilengkapi dengan ruangan organisasi mahasiswa yang menunjang semua aktivitas mahasiswa baik dalam bidang rohani, akademik, dan non-akademik, di antaranya Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa, serta organisasi lain yang berfungsi dalam menyalurkan minat, bakat, dan hobi mahasiswa guna mendukung program kreativitas mahasiswa. Untuk mendukung kegiatan program kreativitas mahasiswa, disediakan juga ruang untuk pusat pelatihan PKM. Sekarang kita akan menuju ke gedung Clara Assisi melalui fasilitas ruang terbuka Damianus yang juga memiliki area hijau. Akses masuk pada semua gedung di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Atmajaya sudah dilengkapi dengan fasilitas untuk kaum disabilitas. Gedung Clara punya 2 akses, yaitu pintu utama yang menghadap barat dan tangga belakang di sebelah timur yang merupakan jalur evakuasi. Setiap lantai pada semua gedung FKIK dilengkapi dengan hidran, water sprinkler system, jalur evakuasi, dan peta jalur evakuasi yang ditempel di depan lift. Gedung Clara ini terdiri dari 4 lantai. Di lantai 1 gedung Clara terdapat laboratorium anatomi, beberapa ruangan diskusi, klinik, dan medical education unit. Di lantai 2 gedung Clara terdapat museum anatomi dan ruang staf anatomi yang saling berdampingan. Museum anatomi adalah museum pendidikan yang dimiliki Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Fasilitas ini digunakan untuk menunjang pembelajaran mahasiswa dalam memahami anatomi tubuh manusia. Ada berbagai fasilitas yang tersedia, antara lain preparat asli tubuh manusia dalam beberapa metode preservasi seperti formalin, korosi, dan plastinasi yang disusun berdasarkan sistem yang ada di tubuh manusia serta dilengkapi dengan model anatomi. Museum menyediakan sarana pembelajaran dengan monitor touchscreen di mana mahasiswa dan juga siswa dapat mempelajari anatomi tubuh manusia secara 3 dimensi. Tersedia juga visualization table anatomi yang membantu mahasiswa memahami clinical anatomi secara terintegrasi dengan pencitraan dan menjelaskan tindakan yang mungkin dilakukan pada seseorang pasien. Museum juga dilengkapi dengan brain augmented reality yang menggambarkan perubahan otak pada penderita Alzheimer. Museum Anatomi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan terbuka untuk umum, terutama untuk para siswa dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum yang ingin mempelajari dan mendalami anatomi tubuh manusia. Di lantai 3 gedung Clara terdapat perpustakaan yang dikelola secara sentral dari kampus Semanggi dan pada situasi normal mampu menampung sampai 160 mahasiswa. Koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai buku, jurnal, baik bentuk hard copy maupun elektronik,
dan telah masuk dalam katalog elektronik. Perpustakaan di kampus Pluit juga dilengkapi dengan ruang diskusi berkapasitas 10 orang dan ruang audio visual yang dapat menampung 25 orang. Di lantai 4 ruang auditorium dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk berbagai acara seperti seminar, kuliah umum, maupun pertemuan-pertemuan lainnya. Pada situasi normal, ruang ini dapat menampung 300 orang. Ruang ini dilengkapi dengan sistem audiovisual yang memadai, dengan ruang kontrol, LCD, panggung, dan juga podium, serta pengatur suhu, dan dilengkapi dengan lantai karpet, dinding dengan peredam suara yang mendukung audio yang lebih baik, serta pengaturan cahaya dan audio dengan sistem wireless. Sekarang kita akan menuju ke Rumah Sakit Atmajaya melalui Gedung Damianus. Rumah Sakit Pendidikan dan Penelitian Atmajaya merupakan rumah sakit pendidikan utama untuk program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Atmajaya. Di area rumah sakit ini juga terdapat fasilitas kapel yang dapat dipergunakan oleh karyawan FKIK, RSA, maupun mahasiswa. Rumah Sakit Atmajaya berlokasi di sebelah area kampus Pluit yang memiliki luas area sekitar 4,7 hektar. Rumah sakit ini terdiri dari 2 gedung utama, yaitu Paviliun Teresa dan Paviliun Bonaventura. Pada setiap gedung tersebut terdapat ruangan poliklinik rawat jalan, ruang rawat inap, dan ruang penunjang pendidikan yang khusus dipergunakan untuk kegiatan kepanitraan klinik program studi profesi dokter FKIK Atmajaya. Ruangan pertama yang akan kita kunjungi adalah ruang diskusi mahasiswa yang terdapat di Paviliun Bonaventura lantai 1. Ruangan ini dirancang untuk peserta didik agar dapat melakukan diskusi dan juga presentasi dan dilengkapi dengan fasilitas multimedia berupa TV LED 52 inch, perangkat komputer, speaker, mikrofon, dan jaringan WiFi dengan bandwidth 100 Mbps. Ruangan berikutnya adalah ruangan instalasi kamar operasi. Ruangan ini berada di Paviliun Bonaventura lantai 6. Ada beberapa kamar operasi yang dirancang untuk kepentingan pendidikan, dilengkapi dengan perangkat CCTV yang dapat dihubungkan ke layar TV di ruangan diskusi mahasiswa yang letaknya masih berada di area instalasi kamar operasi.